Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi guys, berjumpa lagi dengan saya Rahmat, pastinya di channel Rahmat Pon Channel, channelnya orang Kota Pontianak. Gimana nih kabar sahabat semua di luar sana, dari Indonesia ke dari Malaysia, dari Singapura ke dari mana-mana pun berada. Apa kabar? Semoga sehat selalu, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, di video kali ini, ini sedikit terkejut juga guys ya, saya sebagai orang Indonesia ya, bahwa tentu kita tahu kalau di Malaysia guys sudah lama ya kan, terwujudnya pusat pentadbiran ya yang ada di Putrajaya guys, dan alhamdulillah sampai sekarang sukses guys ya, sukses menjadi pusat pentadbiran yang ada di Putrajaya guys, artinya pusat pemerintahannya ya. Dan tentu dunia pun juga tahu guys bagaimana Putrajaya ini berhasil ya, yaitu oleh Tun Mahathir ya, beliau berhasil mencipta suatu yang karya yang sangat luar biasa, yaitu Putrajaya disulap awalnya dari kebun sawit guys, disulap menjadi pusat pentadbiran, dan sangat cantik dan hijau sekali guys ya. Dan tentu kita hubungkan dengan cita-cita Indonesia, yaitu untuk menjadikan IKN ataupun ibu kota negara ya, yang akan pindah dari Jakarta pindah ke Kalimantan guys ya, yang mana mungkin tahap pembangunan sudah mulai. Tetapi ini yang membuat saya terenyuh guys ya, kok bisa begitu ya, ketua otorita IKN ini guys dan wakil ketua ini mundur berjamaah guys ya. Kenapa ya? Ini yang membuat saya, wah, ini ada masalah apa di IKN sekarang ini guys. Dan Presiden Indonesia juga ya, Joko Widodo pun berkeinginan untuk 17 Agustus kemerdekaan nanti akan diadakan upacara di sana guys, di IKN baru. Tentu apakah sebenarnya IKN ini sudah siap atau tidak guys? Ini yang membuat pertanyaan ya, seperti itu. Dan langsung saja lah kita melihat videonya guys ya, seperti apa info terbaru daripada pembuatan IKN saat ini ya. Dan sebelum kita mulai videonya, buat teman-teman semuanya yang suka dengan channel ini, boleh support channel ini guys, subscribe, like, dan komentar guys, dan boleh juga di-share kepada teman-temannya. Tidak berbuang masa, langsung kita melihat videonya. Masalah di IKN. Ya, masalah besar di IKN ini sebetulnya sudah kita dengar sejak cukup lama. Bahkan, meski awalnya memang baru beredar di kalangan terbatas, kita sudah mendengar kalau Wakil Kepala Otorita IKN, Pak Doni Rahayu, dia ini sebetulnya sudah beberapa lama mengundurkan diri. Dan bahkan kabarnya dia juga sudah kembali ke perusahaan induknya, yakni Sinarmas Land di Jakarta. Adanya bau busuk dari IKN ini memang sudah lama tercium. Dan akhirnya bau busuk ini nggak bisa ditutup-tutupi lagi. Apa sebenarnya bau busuk apa ini guys ya, yang kita ingin tahu kan? Mungkin segelintir ataupun masyarakat Indonesia tentu ingin mengetahui guys ya. Tentu kalau yang diberitakan itu mungkin ada perbedaannya, dan ini kita lihat sendiri seperti apa yang dikatakan host ini ya, bahwa tercium bau busuk gitu tentang IKN. Seperti apa guys? Ya Allah. Oke, kita langsung lihat ya. Hari Senin kemarin kita mengawali minggu dengan pengumuman pengunduran diri dari 2 pejabat tertinggi di IKN secara sekaligus, secara serentak. Ya, secara mengherankan juga. Pak Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN, dan Pak Doni Rahayu, Wakil Kepala Otorita IKN, keduanya akhirnya resmi mengundurkan diri. Pastinya akal sehat kita mengatakan nggak mungkin, nggak ada apa-apanya. Nggak mungkin nggak ada yang benar-benar berbau busuk di balik pengunduran diri serentak
dari kepala dan juga wakil kepala IKN ini. Oke. Pasti di balik semua ini ada masalah yang sangat besar. Mungkin saja masalah ini bahkan terkait dengan pelanggaran hukum. Atau paling enggak ada potensi pelanggaran hukum yang benar-benar besar. Wah. Ini benar-benar rumit ya. Pak Bambang Susantono. Oke guys, sebentar. Sebenarnya kita sebagai rakyat Indonesia guys, sudah senang ya. Sudah senang. Memang sih ada pro dan kontranya ya terhadap pembangunan IKN ini guys. Banyak juga masyarakat Indonesia yang tidak setuju dengan pembangunan IKN. Dikarenakan apa? Mungkin bermacam-macam alasan ya guys ya. Dan juga ada juga banyak juga yang setuju dengan IKN karena ingin Indonesia ini lebih baik ya kan, ingin lebih lebih dikenal dunia lah seperti itu ya. Tetapi kenapa ini informasi ini bisa terjadi guys? Ketua ya dan wakil ketua ini guys, otorita kok bisa sampai mengundurkan diri? Apa masalahnya? Apa bau busuk itu? Tentu kita sebagai masyarakat biasa tentu ingin tahu guys ya. Bukan hanya kita melihat wow IKN ini akan dibangun, ya kita bangga sebenarnya bangga guys. Tapi apa masalah yang terjadi di IKN ini guys saat ini? Oke, kita lanjut lagi ya. Pak Doni Rahayu adalah 2 orang dengan latar belakang profesional. Bukan politisi. Oke. Pak Bambang Susantono memang seorang birokrat yang lama berkarir di Kementerian Pekerjaan Umum. Dia ini seorang insinyur lulusan Universitas California di Berkeley. Sebelum menjadi kepala otorita IKN, dia bertugas sebagai wakil presiden Bank Pembangunan Asia atau ADB dengan spesialisasi tugas di bidang pengelolaan pengetahuan dan pembangunan berkelanjutan. Sementara itu Pak Doni Rahayu berlatar belakang seorang arsitek. Sebelum ditugaskan di IKN, dia menjabat sebagai Managing Director di Sinarmas Land, pengembang kawasan kota modern BSD, kawasan Bumi Serpong Damai di bagian barat Jakarta. Sebagai profesional dan insinyur tulen, pastinya Pak Bambang dan Pak Doni sadar kalau pembangunan IKN, pembangunan suatu kota baru seperti IKN, sebagaimana pembangunan wilayah lainnya, itu ada tahapan-tahapan dan juga ada standar-standar dan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi. Ada prasyarat-prasyarat teknis yang nggak bisa diterabas, nggak bisa gerusa-gerusu. Tapi masalahnya, nah ini nih yang tampaknya jadi sumber masalah. Masalahnya mereka punya atasan, mereka punya klien yang suka gerasa-gerusuk, mereka punya klien yang nggak sabaran. Mereka punya atasan yang benar-benar kesusu. Mereka punya atasan yang juga suka menekan-nekan. Atasan mereka itu adalah Presiden Joko Widodo dan juga menteri andalannya yang Oke guys ya. Ternyata memang betul. Tentu ya yang Indonesia yang atasan paling tinggi adalah presiden guys. Jadi bisa dikatakan Bapak Jokowi ini guys, Presiden Jokowi ini ingin cepat ya, ingin bisa IKN ini bisa cepat dibangun dengan utuh gitu ya. Ya itu lebih bagus juga guys, tetapi mungkin kesiapannya ini yang membuat masalah guys. Waduh, kok bisa mundur gitu kan? Oke, kita lanjut ya. Nama Basuki Hadi Mulyono. Nah, Pak Jokowi ini benar-benar pimpinan yang sekarang ini terasa benar serba gerusa-gerusunya. Dia ingin bisa berkantor di IKN di bulan Juli besok. Dan kalau dia sudah berkantor di IKN, itu berarti beberapa menteri dan staf birokrasi pun harus segera pindah. Harus segera terbang ke Pulau Kalimantan. Pertanyaannya sekarang, apakah IKN memang benar-benar siap buat dihuni oleh seorang presiden? Betul. Ditinggali seorang presiden dengan segala keribetan protokoler dan pengamanannya. Apakah IKN sudah benar-benar siap? Tampaknya kalau kita mau jujur terhadap kondisi di lapangan, IKN ini sebetulnya sama sekali belum siap. Dan baik Pak Bambang maupun Pak Doni, mereka ini sama-sama sadar soal ini. Sebagai contoh aja nih ya, kabarnya dari selintingan kabar yang beredar, kabarnya di IKN sekarang ini ketersediaan air minum saja belum siap.
Dalam perencanaan Wah, ini yang buat masalah, guys. Betul juga ya. Tidak siap ya. Belum siap, guys. Untuk air minum saja belum siap, guys. Gimana untuk yang lainnya gitu kan? Apalagi ini apa namanya? Presiden kan ataupun oh, apa namanya? Menteri-menteri yang lainnya. Apakah sudah siap sebenarnya bisa dihuni langsung, guys, oleh seorang presiden? Ini yang masalah, guys ya. Oke. dalam cita-citanya di IKN ini air ledeng, air dari keran itu harus sudah layak minum seperti di negara-negara maju. Iya, betul. Makanya pipa-pipa ledeng di IKN dibuat menggunakan bahan yang bisa mengalirkan air minum. Oke. Tapi masalahnya air minum tersebut sekarang belum tersedia. Bukan cuma air minum saja, tapi air buat mandi dan bersih-bersih saja masih sulit. Oke. Nah, masalahnya kemudian, konon pipa ledeng buat air minum nggak bisa dialiri air biasa. Dia bisa rusak kalau dialiri air bersih biasa. Dia harus dialiri air yang bisa diminum. Nah, Oke. jadi gimana dong? Mungkin ini cuma satu dari banyak masalah. Satu dari beribu masalah yang sedang terjadi di IKN. Wah. 1000 masalah yang pastinya bakal bikin pusing kepala para pelaksana pembangunan di sana. Iya. Jadi, intinya sih, kita mestinya paham kalau pembangunan IKN ini nggak bisa dipaksa gerusa-gerusu. Iya, betul. Kalau gerusa-gerusu, ada standar-standar, aturan-aturan, prosedur, dan prasyarat yang akhirnya mesti diterabas. Nah, tampaknya masalah inilah yang mendorong Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN akhirnya menyerah. Oke. Mereka Betul nggak ya. mau mempertaruhkan reputasi dan kredibilitas mereka atas proses pembangunan ibu kota baru yang serba terburu-buru ini. Terburu-buru. Bukan cuma masalah reputasi dan kredibilitas saja. Susah ya. Kalau di kemudian hari muncul masalah hukum, bisa dipastikan kepala otorita dan wakil kepala otorita bakal jadi pihak pertama yang dimintai pertanggungjawaban. Betul, betul. Makanya, sekarang kita bisa paham kan kenapa mereka berdua memilih mundur saja. Oke, guys ya. Wah, ini masalah besar, guys. Bisa dikatakan masalah besar buat Indonesia ya. Aduh, kenapa, guys, bisa terjadi ya? Mungkin apa ya? Terlalu tergesa-gesa lah, guys ya. Cepat-cepat lah gitu bahasanya. Yang membuat Presiden Jokowi ini ingin segera pindah, guys. Ingin segera berkantor di Nusantara Baru, guys. Padahal, waduh, belum siap ya. Dari tadi dijelaskan bahwa dari air minum saja, air bersih saja itu belum siap. Kenapa? Ini menjadi alasan bahwa kenapa ketua otorita, guys, dan wakilnya mengundurkan diri, guys, mengundurkan diri secara bersamaan. Dikarenakan mungkin ya beliau-beliau ini takut dipersalahkan, apalagi ya kalau misalnya ini dilakukan dengan gerusu-gerusu ataupun cepat-cepat, terburu-buru, ini pasti hasilnya pun tidak memuaskan. Seperti itu mungkin ya alasan kenapa ketua otorita ini dan wakilnya ini bisa mengundurkan diri, guys, karena mungkin terlalu didesak oleh Presiden Jokowi, guys. Ini yang masalah ya. Semoga lah Indonesia ke depan lebih baik lagi. IKN ini benar-benar apa namanya menjadi ibu kota negara yang mantap lah istilahnya. Dan memang prosesnya panjang, guys. Tidak bisa semata-merta langsung tubruk-tubruk pindah langsung, kan perlu waktu yang sangat lama, guys, untuk apa namanya menyesuaikan IKN ini untuk bisa dihuni, bisa di apa namanya pusat pemerintahan bisa berjalan ataupun pindah di IKN baru ini. Tentu perlu waktu yang sangat panjang. Mungkin ya teman-teman mungkin dari Malaysia mungkin yang melihat video ini tentu mungkin tahu sejarah ya tentang ibu kota ataupun pusat pentadbiran yang ada di Putrajaya saat ini. Mungkin perlu waktu yang memang panjang, guys ya, untuk menciptakan pusat pentadbiran ataupun bukan ibu kota ya, apa namanya, di Putrajaya ini, guys, sampai saat ini yang mana dunia pun tahu ya, Indonesia pun tahu bahwa dan Indonesia juga mengirim orang-orang Indonesia yang tokoh-tokoh Indonesia untuk datang. Kemarin juga saya pernah reaksi videonya ya, guys ya, bahwa orang dari Indonesia, tim dari Indonesia datang
meminta saran ataupun meminta pendapat oleh Tun Mahathir guys ya, Masya Allah, mantan Perdana Menteri Malaysia, yang mana beliaulah yang mempelopori kalau tidak salah pembangunan yang ada di Putrajaya saat ini guys ya, dan dikatakan sukses menjadi pusat pentadbiran guys ya, yang ada di Putrajaya ini juga kenapa Indonesia juga harus banyak belajar ya guys ya, kepada Malaysia terhadap apa yang kesuksesan yang terjadi ataupun terciptanya suatu Putrajaya saat ini guys ya. Wow, semoga lah Indonesia ke depan bisa lebih baik ya kan, bisa introspeksi diri lah intinya. Karena apa guys, karena mungkin ya saya kan ada buat video-video tentang perbandingan antara Indonesia dan Malaysia begitu, dan saya baca komen-komennya luar biasa guys ya. Netizen negara saya sendiri Indonesia ini banyak ada yang ngajak gini guys, saya akan susul kamu yang membandingkan negara ini gitu kan. Jadi itu kayak tidak terima guys untuk dibandingkan, padahal niat saya adalah untuk bukan membandingkan ini menjelekkan guys, tetapi ingin Indonesia ini lebih baik ke depan guys. Kenapa saya buat channel ini? Dan ada juga nanya, oh abang ini pasti dari Malaysia kata dia, padahal saya adalah orang Indonesia tetapi Melayu guys ya, karena saya tinggal di Pontianak ya, Melayu Pontianak. Mungkin ya yang namanya Melayu ya sama lah, hampir sama dengan Malaysia gitu guys ya. Itu sebenarnya yang saya sayangkan oleh netizen Indonesia ini guys, terlalu gimana ya, terlalu sedikit-sedikit Indonesia dibandingkan lalu tidak terima gitu. Padahal niat kita adalah untuk membangun negara ini guys. Artinya dengan membandingkan tentu kita tahu, oh ini loh yang kurang, ini loh yang harus dicontoh, seperti itu guys. Bukan membandingkan dalam hal negatif, menghina begitu, bukan seperti itu guys. Kalau orang dewasa, kalau orang tidak perlu juga berpendidikan guys, tetapi dewasa berpikiran ya, karena kan dewasa kan bukan karena umurnya tetapi pikirannya dewasa, maka dia akan bisa memahami apa dari video-video saya guys, seperti itu. Mungkin banyak juga ya netizen Indonesia yang pikirannya cerdas, pikirannya terbuka begitu ya, mau menerima kekurangan di negara kita, sehingga mudahlah untuk memperbaiki Indonesia ini ke depan ya. Semoga Indonesia IKN ini lancar sampai selesai dan tidak ada masalah-masalah lagi ya guys ya. Amin ya rabbal alamin. Itu sajalah video hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua, buat teman-teman semuanya yang ingin komentar, yang memberikan masukan tapi positif ya guys ya. Jangan sampai komen-komen yang negatif ya segala macam, boleh langsung komentar guys. Dan boleh juga di-share video ini supaya banyak lagi orang yang mendapatkan informasi dari channel ini. Itu dulu video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.